Pikiran kita tuh unik ya, sering berpisah dengan tubuh kita. Tubuhnya di sini, pikirannya kemana-mana. Untung aja pikiran kita itu bukan nyawa kita. Kalau pikiran itu adalah nyawa kita, ketika berpisah dengan tubuh, tamatlah sudah riwayat kami. Tapi ngomong-ngomongin soal pikiran, kenapa ya pikiran itu lebih gampang memunculkan pikiran negatif dibandingkan pikiran-pikiran positif? Dan kalau udah seperti itu, harus melakukan apa? Simak video ini sampai akhir. Selamat datang di Psikologi Untuk Kamu, tempatmu pulang, tenang, dan berkembang. Kenalin, aku Denny dari Psikologi Untuk Kamu. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, Psikologi Untuk Kamu itu membahas tentang psikologi, tentu aja ya, namanya psikologi, dan pendekatan bersih-bersih mental, supaya kita itu bisa meningkatkan level kesehatan mental kita. Dan pengumuman buat teman-teman, aku baru aja selesai nulis ebook mengatasi stres secara mandiri. Buat teman-teman yang pengen untuk baca ebooknya, boleh cek link di description box ya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Pikiran negatif, kenapa sih lebih sering muncul dibandingkan pikiran positif? Jadi kalau ngomongin pikiran, itu sebenarnya juga ada kaitannya dengan beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada banyak sih, tapi mungkin yang aku bahas dalam video kali ini mungkin dua dulu ya, supaya kita bisa lebih berfokus juga untuk bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama itu adalah pola. Jadi pikiran itu berpola. Kalau udah sering memikirkan atau sering berpikir negatif, itu kita lebih mudah untuk berpikir negatif. Tapi kalau misalkan ini udah berjalan berapa lama gitu, so harus gimana cara ngatasinya? Oke, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua adalah ada unsur emosional yang menyertainya. Jadi ketika ada tumpukan emosi-emosi yang nggak nyaman dan nggak pernah diproses, itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan endingnya juga cara kita berperilaku. Maka kita akan memfokuskan pada pola pikir, dan kemudian yang kedua adalah pola emosional yang menumpuk kayak gitu. Yang perlu aku tekankan bahwa mengubah pola pikiran dari yang awalnya sering berpikir negatif kemudian menjadi sering berpikir positif itu nggak mudah, tapi bisa. Dan perlu aku tekankan bahwa nggak selamanya loh berpikir positif terus itu berdampak positif. Karena ada beberapa orang di dunia modern ini, efek dari terlalu banyak berpikir positif itu justru malah gampang dimanipulasi, gampang ditipu kayak gitu. Maka kita juga perlu membatasi sejauh mana sih pikiran positif kita itu bisa berdampak positif untuk diri kita, kayak gitu teman-teman. Nah, aku mau masuk ke pola dulu ya. Pola untuk kita itu bisa membuat pikiran kita yang awalnya sering berpikir negatif kemudian bisa lebih mudah berpikir positif. Jadi ada sebuah teknik yang namanya brain dump atau mengeluarkan isi pikiran kayak gitu. Ketika teman-teman merasa pikiranku lebih gampang negatif ya, pikiran negatif muncul nih, boleh untuk dituliskan aja. Apapun itu bentuknya, apapun kalimat yang muncul, apapun yang mungkin aja dirasa nggak bagus secara moral kayak gitu, mungkin keluarkan aja. Supaya apa? Supaya ini nggak muter-muter nih di kepala terus, nggak muter-muter di pikiran terus. Sehingga kalau misalkan kita tuh bisa mengibaratkan pikiran kita itu kayak pikiran-pikiran yang negatif itu kayak sampah yang mengganggu, ya udah sampahnya keluarin aja, buanglah sampahnya pada tempatnya. Nah, masalahnya kan kita nggak tahu nih tempat sampah pikiran itu kayak gimana. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya ini, kertas dan pena. Bisa juga sih sebenarnya HP dan ketikan gitu, tapi ya boleh-boleh aja. Tapi kalau aku sih lebih prefer teman-teman buat menggunakan kertas dan pena. Kenapa? Karena di sini ada pergerakan nyata. Dan gerakan di sini tuh lebih menguras secara energi gitu dibandingkan dengan mengetik. Nah,
brain dump ini tuh tuliskan apapun yang muncul, sehingga nanti harapannya adalah pikiran-pikiran yang nggak nyaman, pikiran-pikiran negatif itu tadi bisa keluar, sehingga sampahnya itu pelan-pelan dibersihkan gitu, pelan-pelan terkuras gitu, pelan-pelan terkuras. Nah, sementara tulisan yang mungkin aja acak-acakan, mungkin aja nggak teratur, mungkin aja apapun itu biarkan saja, yang penting tertuang, nggak perlu nggak perlu dituntut untuk menjadi sebuah tulisan yang penuh moral gitu, nggak. Itu brain dump, ya udah keluar aja. Karena kadang-kadang dari brain dump ini kita juga muncul ide-ide yang menarik loh untuk bisa dieksekusi kayak gitu. Nah, nanti buat teman-teman yang mungkin saja sudah terbiasa dengan brain dump ini, menuliskan apapun yang dipikirkan, yang dirasakan, khususnya yang nggak nyaman, boleh untuk ketika mau mengubah polanya, nah dibuat reframing dari pikiran-pikiran yang mungkin saja tadi pikiran negatif gitu. Diubah positioningnya menjadi lebih positif. Misalkan dengan contohnya, aku kasih contoh ya. Sial, hari ini aku sial, aku hari ini harus menuntun motor karena aku nggak merhatiin bensinku habis kayak gitu. Itu sebuah pikiran atau insight yang muncul ketika menghadapi sesuatu. Kemudian di reframing, reframing ini bisa banyak ya, silahkan nanti disesuaikan aja. Mungkin reframingnya bisa berbentuk seperti ini. Oke, mungkin aku akhir-akhir ini jarang olahraga, sehingga ini bisa jadi momentum untuk olahraga secara nggak langsung. Satu. Kemudian yang kedua, berarti aku harus belajar lebih memperhatikan sekelilingku supaya aku tidak merugikan diriku sendiri kayak gitu. Mungkin juga seperti itu. Mungkin juga bisa dengan macet ini aku jadi tahu nih bahwa ternyata nggak semua hal itu bisa berjalan mulus sesuai rencana kalau misalkan semuanya itu nggak di-planning dan nggak disiapkan dengan baik. Apapun itu reframing yang bisa muncul. Nah, dari situ sebenarnya kesempatan kita untuk mengubah dari pikiran negatif ke pikiran positif itu bisa banyak banget. Nah, boleh tuh untuk dicoba, dieksplor aja reframing apa yang bisa diterapkan. Kemudian selain tadi teknik yang barusan, kemudian bisa juga untuk merajinkan positive self-talk dan gratitude. Jadi boleh loh kita tuh ngomong sama diri sendiri tuh boleh. Enggak, selama ini kan kita hanya diajarkan atau mungkin terbiasa gitu ya, ngomong sama orang lain. Tapi mungkin jarang kita tuh ngomong sama diri sendiri. Jarang kita tuh menyapa diri sendiri. Kita tuh jarang buat mengajak ngobrol diri kita sendiri. Kayak, diriku, kamu sedang ngerasain apa? Mungkin diam dulu sejenak buat merasakan, buat merefleksi. Aku tuh ternyata sedang merasakan gak nyaman ya. Mungkin aku sedang capek, mungkin sedang kesel, aku sedang pengen sendirian aja, nggak melakukan apapun kayak gitu. Oke, mungkin ini saatnya aku untuk berdiam diri sejenak untuk mengecharge energi. Kayak gitu misalkan contohnya. Dan apapun itu. Boleh juga kemudian positive self-talk ini diwujudkan dalam bentuk gratitude. Oke, aku tetap bersyukur bahwa walaupun hari ini nggak sempurna, tapi aku sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa. Oke, walaupun hari ini mungkin aku ada sisi yang nggak nyaman, tapi mungkin itu hanya sepersekian persen dibandingkan dengan keseluruhan hariku. Aku tetap menghargai hariku ini, tetap bermakna, tetap berarti. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah, seperti itu dan seterusnya. Nah, itu dilakukan secara terus-menerus teman-teman. Itu bisa membuat polanya mulai bergeser dari yang awalnya sering berpikiran negatif, kemudian bisa bergeser ke pikiran positif. Dan ya, semua itu butuh pembiasaan. Kalau aku pernah dengar sih, butuh 1 hari untuk memulai,
butuh 21 hari untuk menjadi kebiasaan dan butuh 90 hari untuk menjadi gaya hidup. So, mungkin aja pola yang kita miliki itu sudah lebih dari 90 hari. Maka mungkin itulah yang jadi gaya hidup kita, pikiran negatif. Dengan kita memulai untuk melakukan 1 hari, 21 hari, hingga nanti lebih dari 90 hari, semoga kita bisa lebih mudah untuk berpikiran positif ke depannya. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Cheers and see you.